Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal OSNK bidang ekonomi tahun 2023 yang soalnya berjumlah sebanyak 50 butir soal yang terbagi ke dalam beberapa tipe soal. Kita ke soal yang pertama. Saldo normal adalah posisi standar yang menunjukkan suatu akun berada di keterangan debit atau kredit. Hal ini penting dalam pembukuan keuangan karena digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Akun modal dan hutang sama-sama memiliki saldo normal kredit. Analisis yang tepat terkait kesamaan ini adalah, nah, untuk menjawab soal yang nomor satu, kita harus tahu dan paham mekanisme debit dan kredit atau aturan debit kredit. Kapan akun itu harus didebit dan kapan akun itu harus dikredit. Nah, ini ada beberapa saldo normal akun. Di antaranya itu ada akun aset atau harta. Aset atau harta merupakan kekayaan perusahaan. Memiliki saldo normal itu di debit. Kewajiban atau hutang memiliki saldo normal kredit. Ekuitas pemilik atau modal memiliki saldo normal kredit. Pendapatan, kredit, dan beban itu di debit. Utang memiliki saldo normal kredit dengan alasan utang ini sifatnya akan mengurangi aset atau harta. Nah, harta kalau berkurang dia dicatat di sebelah kredit, makanya saldo normal utang itu di kredit. Sedangkan ekuitas pemilik atau modal, modal adalah hak untuk memperoleh kekayaan. Dia memiliki saldo normal kredit. Nah, sifat dari modal itu akan menambah utang. Nah, utang kalau bertambah itu dicatat di sebelah kredit. Makanya modal memiliki saldo normal kredit mengikuti saldo normal si utang tadi. Nah, mengapa saya katakan modal ini menyebabkan utang bertambah? Nah, misal ketika kita investasi di awal, investasi modal, nah, hak untuk memperoleh kekayaan tadi cuma berasal dari dua. Yang pertama dari uang pribadi kita, yang kedua dari kreditur. Ketika kita investasikan uang milik pribadi kita, maka secara tidak langsung perusahaan kita berhutang kepada diri kita sendiri. Yang suatu saat uang tadi harus dikembalikan. Nah, kalau kita investasinya tidak menggunakan uang pribadi, maka kita akan meminjam kepada kreditur atau pihak lain, sehingga kedua cara perolehan modal tadi akan menyebabkan utang kita bertambah. Makanya modal ini mengikuti saldo normalnya si utang, karena dia akan menyebabkan utang bertambah. Nah, pendapatan itu sifatnya menambah modal. Nah, modal kalau bertambah itu dicatat di sebelah kredit. Makanya pendapatan saldo normalnya kredit. Yang beban itu sifatnya akan mengurangi pendapatan. Nah, pendapatan berkurang itu di sebelah debit. Makanya saldo normal beban itu di debit. Nah, sekarang kita sudah bisa menjawab untuk soal nomor satu. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor satu adalah yang B. Yang A, utang selalu membuat modal bertambah. Bukan. Yang menyebabkan modal bertambah itu adalah pendapatan, bukan utang. Maka yang A itu salah. Yang C, agar mudah dalam membuat laporan perubahan modal. Untuk membuat laporan perubahan modal itu nggak perlu utang atau akun utang. Maka salah juga yang C. Yang D sudah menjadi aturan baku dalam mekanisme kredit. Nah, ini benar, cuman nggak lengkap. Apa alasan menjadikan dia baku? Menjadikan alasan dia baku tadi, ya yang B tadi, jawaban yang B. Modal menyebabkan utang bertambah sehingga saldo normalnya mengikuti saldo normal utang. Inilah yang menjadi aturan bakunya. Maka yang D itu juga kurang tepat. Yang E sebagai penyeimbang terhadap aset yang dimiliki sesuai dengan prinsip akuntansi yang menekankan keseimbangan. Nah, ini benar cuman nggak tepat untuk menjawab soal yang nomor satu. Soal nomor dua. Masalah pokok ekonomi yang dihadapi oleh manusia adalah what? Barang apa yang harus diproduksi? How bagaimana barang diproduksi dan for whom untuk siapa barang diproduksi. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi dalam sistem pasar ditentukan oleh
Nah, soal nomor 2 itu berkaitan dengan masalah ekonomi modern. Untuk siapa barang diproduksi dalam sistem ekonomi pasar itu ditentukan oleh siapa? Ya, ditentukan oleh yang membuat barang tadi. Siapa dia? Ya, dia kepemilikan faktor secara komunal yang bersangkutan. Maka jawaban yang nomor 2 adalah yang C. Soal nomor 3. Negara Kuba pada mulanya menerapkan sistem ekonomi pasar. Persaingan usaha di negara Kuba waktu itu ditentukan oleh mekanisme pasar, sehingga menyebabkan persaingan usaha yang ketat di negara Kuba. Sering terjadi krisis dan gejolak ekonomi yang tidak sehat. Karena kondisi ini, pemerintah negara Kuba beralih ke sistem ekonomi komando. Akibat perubahan sistem ekonomi, dampak terhadap kegiatan ekspor negara Kuba yaitu sistem ekonomi adalah mekanisme yang mengatur tentang kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Ada beberapa sistem ekonomi yang pertama itu adalah sistem ekonomi tradisional. Artinya, kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi tradisional itu diatur atau masih bersifat kekeluargaan atau kegotong royongan. Yang kedua itu ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar itu sering juga disebut sebagai sistem ekonomi liberalis, komunis, dan kapitalis. Artinya pada sistem ekonomi pasar ini kegiatan perekonomian itu dikuasai oleh swasta atau masyarakat umum. Sedangkan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi sosialis itu kegiatan ekonominya dikuasai oleh pemerintah. Sedangkan sistem ekonomi campuran itu diatur oleh swasta dan pemerintah. Nah, pada soal nomor 3 ini masalahnya pertama itu negara Kuba menganut atau menerapkan sistem ekonomi pasar. Artinya dia bebas, produksi barangnya dikuasai oleh masyarakat atau swasta. Kemudian terjadi permasalahan sehingga dia mengubah sistem ekonominya menjadi sistem ekonomi komando. Nah, apa dampaknya terhadap kegiatan ekspor? Dampaknya karena dia beralih dari sistem ekonomi pasar ke sistem ekonomi komando yang awalnya dikuasai oleh swasta, tiba-tiba berubah dikuasai oleh pemerintah. Maka akan menyebabkan perusahaan negara atau ekspor perusahaan negara itu akan meningkat, sedangkan ekspor swasta itu akan menurun. Nah, mengapa meningkat? Karena sudah dikuasai oleh pemerintah. Mengapa dia menurun? Karena negara Kuba tidak lagi menganut atau menerapkan sistem ekonomi pasar. Maka jawaban yang nomor 3 adalah jawaban yang D. Soal nomor 4. Fungsi permintaan jeruk di pasar buah ditunjukkan oleh persamaan PD min 4Q tambah 300 dan fungsi penawaran jeruk di pasar buah ditunjukkan oleh persamaan PS 2Q kurang 30. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 6 per unit. Jika keseimbangan pasar setelah pajak terjadi pada harga 84 dan jumlah barang 54, maka kesimpulan yang tepat setelah pemerintah menetapkan pajak adalah. Nah, ini berkaitan dengan harga keseimbangan setelah pajak. Pertama sekali, kita harus menentukan keseimbangan P atau harga dan Q jumlah barang sebelum pajak. Nah, untuk menentukan harga keseimbangan sebelum pajak, itu bisa kita gunakan persamaan PD sama dengan PS. Artinya harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Atau boleh menggunakan persamaan QD sama dengan QS. QD ini jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Tergantung persamaan apa yang ada di soal. Kalau persamaan PD dan PS, maka pakai persamaan PD dan PS. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketika kita sudah menentukan persamaan PD dan PS, tinggal kita masukkan nilainya. Nilai PD itu min 4Q tambah 300, sedangkan nilai PS ini 2Q min 30. Selanjutnya kita jumlahkan. Nah, 300 itu bisa dijumlahkan dengan min 30 dan min 4Q bisa dijumlahkan dengan 2Q. Artinya di sini kita lakukan pindah ruas. Aturan pindah ruas dalam matematika, siapa yang nilainya kecil, dia yang harus pindah.
Nah, karena min 30 ini nilainya kecil dari 300, maka min 30 yang harus pindah. Sehingga min 30 itu pindah ruas ke sebelah kiri. Yang awalnya nilainya negatif, pindah ke sebelah kiri menjadi positif. Begitu juga dengan min 4Q itu nilainya lebih kecil dari 2Q, maka 4Q yang harus pindah. Maka menjadi 300 tambah 30 sama dengan 2Q tambah 4Q. 300 tambah 30, 330, 2Q tambah 4Q sama dengan 6Q. Maka Q atau jumlah barang itu sama dengan 55. Setelah dapat Q, kita langsung substitusikan nilai Q ke persamaan PD atau PS. Boleh dipilih salah satu, nanti hasilnya bakal sama juga. Nah, kalau kita substitusi ke persamaan PS, PS itu nilainya 2Q min 30. Nah, Q-nya itu kan tadi 55, maka kita ganti dengan 55. 2 kali 55 itu 110 kurang 30 sama dengan 80. Maka keseimbangan sebelum pajak itu berada pada saat Q55 P80. Nah, setelah dapat, maka kita cari berapa pajak. Karena opsi jawabannya itu adalah berkaitan dengan pajak yang ditanggung. Nah, ini merupakan yang pertama itu pajak yang harus ditanggung oleh konsumen. Untuk menentukan pajak yang harus ditanggung konsumen, kita cari selisih harga, selisih P-nya. Nah, pertama sebelum pajak itu harganya atau P-nya kan 80. Setelah pajak itu 84, maka selisihnya adalah 4. Selanjutnya, untuk menentukan pajak yang ditanggung produsen itu adalah pajak yang ditetapkan per unit dikurangi dengan pajak konsumen. Pajak per unit itu 6, pajak konsumen adalah 4, maka 6 kurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya, pajak yang diterima pemerintah itu pajak per unit dikalikan dengan jumlah barang setelah ditetapkan pajak yang 6 unit ini. Nah, jumlah barang ditetapkan setelah pajak itu 54, maka 6 kali 54, 324. Nah, maka sudah bisa kita jawab untuk soal yang nomor 4 ini adalah yang A, pajak yang ditanggung konsumen lebih besar dari pajak yang ditanggung produsen, yaitu 4. Nomor 5, Karim mengambil keputusan untuk fokus penuh pada warung ayam gepreknya setelah 2 bulan mencoba usaha tersebut dan harus berhenti menjadi karyawan Bank BCA dengan gaji 12.500.000 per bulan. Karim melihat potensi besar dalam warung ayam geprek yang berhasil dibangunnya. Dengan keuntungan bulanan sebesar 12.500.000, Karim membuat langkah berani untuk meninggalkan pekerjaannya di bank demi mewujudkan impian dan mengembangkan usaha kuliner yang telah dia ciptakan. Jika dikaji berdasarkan konsep ekonomi, maka ini berkaitan dengan biaya peluang. Dan yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang E. Karim tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari usahanya dan pendapatan bersihnya setiap bulan 0 rupiah. Nah, mengapa tidak memperoleh keuntungan ekonomi? Karena kan awalnya dia bekerja sebagai Bank BCA 12.500.000. Dia buka ayam penyet juga 12.500.000. Artinya kan sama, tidak ada yang untung dia. Maka secara ilmu ekonomi atau konsep ekonomi, dia memperoleh keuntungan 0 rupiah. Nah, keuntungan ekonomi itu adalah uang yang diperoleh setelah memperhitungkan biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit itu biaya yang tampak, implisit itu biaya yang tidak nampak. Sedangkan laba akuntansi adalah pendapatan bersih suatu perusahaan atau pendapatan setelah dikurangi biaya. Maka jawaban yang nomor 5 adalah yang E. Nomor 5, Karim mengambil keputusan untuk fokus penuh pada warung ayam gepreknya setelah 2 bulan mencoba usaha tersebut dan harus berhenti menjadi karyawan Bank BCA dengan gaji 12.500.000 per bulan. Karim melihat potensi besar dalam warung ayam geprek yang berhasil dibangunnya. Dengan keuntungan bulanan sebesar 12.500.000, Karim membuat langkah berani untuk meninggalkan pekerjaannya di bank demi mewujudkan impian dan mengembangkan usaha kuliner yang telah dia ciptakan. Jika dikaji berdasarkan konsep ekonomi, maka ini berkaitan dengan biaya peluang.
Dan yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang E. Karim tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari usahanya dan pendapatan bersihnya setiap bulan 0 rupiah. Nah, mengapa tidak memperoleh keuntungan ekonomi? Karena kan awalnya dia bekerja sebagai bank BCA 12.500.000. Dia buka ayam penyet juga 12.500.000. Artinya kan sama, tidak ada yang untung dia. Maka secara ilmu ekonomi atau konsep ekonomi, dia memperoleh keuntungan 0 rupiah. Nah, keuntungan ekonomi itu adalah uang yang diperoleh setelah memperhitungkan biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit itu biaya yang tampak, implisit itu biaya yang tidak nampak. Sedangkan laba akuntansi adalah pendapatan bersih suatu perusahaan atau pendapatan setelah dikurangi biaya. Maka jawaban yang nomor 5 adalah yang E. Nomor 6, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan menurunkan tingkat suku bunga, sehingga menyebabkan jumlah uang yang beredar di masyarakat berubah dari 4 triliun menjadi 5 triliun. Salah satu dampak positif dari meningkatnya jumlah uang yang beredar adalah, nah, ketika pemerintah mengambil kebijakan dengan menambah jumlah uang yang beredar sehingga menyebabkan kemampuan masyarakat itu meningkat baik dari segi daya belinya atau investasinya. Sehingga kalau jumlah uang yang beredar meningkat, maka pendapatan nasional masyarakat juga meningkat. Kalau pendapatan nasional meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Jawabannya adalah yang D. Investasi meningkat, pendapatan nasional meningkat, dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Nomor 7, bayangkan Anda adalah seorang manajer yang bertanggung jawab merencanakan keberlanjutan perusahaan Anda dalam lingkungan global yang kompetitif yang sangat tinggi tingkat persaingannya. Identifikasi faktor yang menurut Anda paling benar dalam mempengaruhi proses perencanaan pengelolaan kondisi tersebut. Artinya faktor apa yang paling mempengaruhi proses perencanaan yang sudah dibuat untuk pasar yang tingkat persaingannya itu sangat tinggi. Yang A itu peramalan ekonomi, yang B alokasi sumber daya, yang C gaya kepemimpinan dipengaruhi oleh persaingan pasar, yang D indikator ekonomi, dan yang E strategi motivasi karyawan di pasar kompetitif. Nah, yang paling mempengaruhi proses perencanaan atau planning dalam sebuah manajemen untuk pasar yang tingkat persaingannya itu sangat ketat di pasar global atau pasar dunia itu adalah peramalan ekonomi. Kenapa dikatakan paling mempengaruhi? Karena ketika kita membuat rencana untuk pasar global yang sangat kompetitif ini, kalau pasar global berubah, maka perencanaan kita pun juga ikut berubah. Nah, maka faktor yang paling mempengaruhi itu adalah peramalan pasar. Nomor 8, fungsi permintaan baju di pasar Harmonia dijelaskan dalam fungsi persamaan P atau harga 30 min Q. Untuk biaya total perusahaan dijelaskan oleh fungsi persamaan TC sama dengan Q kuadrat tambah 10 Q tambah 10. Dari kedua fungsi tersebut, kita dapat menginterpretasikan arah tindakan atau keputusan yang mungkin diambil oleh perusahaan di pasar Harmonia. Dalam konteks ini, kamu diminta membantu perusahaan Harmonia agar menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Kamu akan menyarankan perusahaan Harmonia untuk. Nah, soal nomor 8 itu berkaitan dengan keuntungan. Maka agar kita bisa memberikan saran untuk perusahaan Harmonia, kita harus tahu berapa untung perusahaan Harmonia ini. Untuk menentukan keuntungan atau laba, itu TR dikurangi dengan TC, total penerimaan dikurangi dengan total biaya. Ketika penerimaan lebih besar daripada total biaya, maka perusahaan beruntung. Nah, setelah menentukan keuntungan, selanjutnya kita analisis lagi soalnya. Karena soalnya dalam bentuk fungsi, maka cari nilai turunan TR, total penerimaan, dan total biaya terlebih dahulu.
Nah, di sini soalnya itu sudah dalam bentuk total biaya, sedangkan TL total penerimaan itu belum dalam bentuk fungsi. Kita selesaikan satu persatu. TC itu fungsinya Q kuadrat ditambah 10Q tambah 10. Sekarang kita cari nilai TC aksen atau turunan pertama dari fungsi TC. Nah, kalau nilai TC ini diturunkan, maka dia menjadi 2Q tambah 10. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, Q-nya atau pangkatnya tinggal 1, makanya dia 2Q. Yang 10Q ini pangkatnya 1. 1 dikali 10 sama dengan 10. Maka pangkatnya habis, maka nilainya 10 aja. Yang 10 ini kalau diturunkan nilainya 0, makanya nggak dibuat atau habis nilainya. Maka TC aksennya 2Q tambah 10. Selanjutnya kita cari fungsi TR. Fungsi TR, kita cari terlebih dahulu nilai TR-nya. Total penerimaan atau TR itu harga dikalikan kuantiti. Nah, harganya tadi kan 30 min Q. Kuantiti jumlah barangnya belum diketahui, maka 30 min Q dikalikan dengan Q. 30 dikali Q sama dengan 30 Q. Min Q dikali Q sama dengan Q kuadrat. Maka TR aksennya turunan pertama dari fungsi TR 30. Mengapa 30? Karena Q-nya ini kan nggak ada pangkat atau pangkatnya 1. Dia 1 kali 30, 30. Sehingga pangkatnya habis tinggal 30. Nah, yang ini Q kuadrat, maka dia 2 dikali, di sini kan ada 1, maka 2 kali 1 sama dengan 2, tinggal dia 2Q. Kenapa 2Q? Karena pangkatnya 2 diturunkan 1, tinggal 1 lagi, makanya dia 2Q. Maka fungsi TC aksen 2Q tambah 10, fungsi TR aksen 30 dikurang 2Q. Nah, setelah itu kita tentukan unit labanya. Nah, unit laba, Q laba, syaratnya itu MR sama dengan MC atau TR aksen sama dengan TC aksen. Karena kita sudah mempunyai nilai TR aksen dan TC aksen, sekarang kita tinggal substitusi atau ganti nilai Q dengan 5, karena Q kita 5. Nah, nilai TC tadi itu kan Q kuadrat tambah 100Q tambah 10. Maka kita substitusi menjadi 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat ditambah 10 dikali 5 tambah 10. Maka total biaya 85. Sedangkan total penerimaan TR-nya tadi 30 min Q kuadrat. Maka 30 dikali 5 dikurang 5 pangkat 2. Nah, 30 kali 5 sama dengan 150. 5 pangkat 2, 25. Maka 150 kurang 25 sama dengan 125. Nah, TR-nya itu lebih besar daripada total biaya. Maka perusahaan Harmonia itu beruntung. Untungnya berapa? Sebesar 45. Maka saran yang diberikan adalah mengembangkan usahanya karena perusahaan memperoleh laba maksimum sebesar 45. Jawaban yang E. Nomor 9. Sebagai pemilik mayoritas saham di PT Harmoni Sukses Tbk, Bapak Ahmad ingin menjual sebagian sahamnya untuk mendukung rencana membuka usaha baru. Harga beli sahamnya adalah 50.000 per lembar. Dan sekarang harga saham tersebut mencapai 75 per lembar karena perusahaan sudah dikenal luas atas proyek-proyeknya. Dalam situasi ini, pilihan terbaik bagi Bapak Ahmad adalah yang A. Menunggu harga saham terus naik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, meskipun memerlukan waktu lama. Nah, ini kurang tepat. Bagaimana kalau ke depannya saham tadi turun? Maka ini nggak direkomendasikan yang A. Yang B. Minjam uang dari bank untuk mendirikan usaha baru. Ini juga kurang tepat. Artinya ketika kita minjam uang, terus utang kita bertambah. Maka yang B kurang tepat. Yang C. Membeli saham perusahaan lain yang harganya murah dengan harapan mendapatkan dividen dan keuntungan. Yang C itu kurang tepat karena Pak Ahmad ini bukan ingin membeli saham dia, tapi dia ingin membuka usaha baru. Yang D membeli saham perusahaan besar. Nah, ini juga sama, kebutuhannya bukan membeli saham, tapi ingin mendirikan perusahaan. Maka tinggal yang E, menjual sebagian saham sekarang karena sudah mendapatkan keuntungan besar untuk mendukung pendanaan usaha baru sebelum harga saham mungkin turun. Nah, artinya supaya Pak Ahmad bisa mendirikan perusahaan, maka juallah sebagian sahamnya.
Karena pada waktu itu saham sudah naik, yang awalnya dia beli 50, sekarang 75. Maka yang direkomendasikan pilihannya itu adalah yang E untuk Bapak Ahmad. Soal nomor 10, distribusi pendapatan suatu negara dianggap baik dan merata apabila A. Kurva Loren mendekati garis diagonal, yang B. Kurva Loren menjauhi garis diagonal, yang C. Kurva Loren berbentuk horizontal, yang D. Kurva Loren berbentuk vertikal, yang E. Pendapatan per kapita itu meningkat. Nah, kurva Loren adalah kurva yang menjelaskan tentang ketidakmerataan pembagian kekayaan atau pendapatan. Cara membaca kurva Loren, nah kurva Loren yang garis ini merupakan garis diagonal atau garis putus-putus. Sedangkan garis yang ini merupakan garis kurvanya. Artinya ketika kurva ini mendekati garis diagonal, garis yang putus-putus, maka pendapatan nasional dianggap merata. Kalau dia menjauhi garis diagonal seperti ini kurvanya menjauhi garis diagonal, maka ini menandakan tidak merata pendapatan nasional dalam suatu masyarakat. Salah satu manfaat dari kurva Loren ini adalah sebagai pengambil kebijakan untuk pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi. Maka untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang A. Distribusi pendapatan itu dianggap baik dan merata apabila kurva mendekati garis diagonal. Oke, 10 soal dulu yang bisa saya bahaskan untuk kesempatan kali ini. Di lain waktu dan lain kesempatan, insya Allah akan kita teruskan sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada orang banyak. Kalau tidak paham, silahkan ditanyakan kembali. Atau kalau ada yang saya sampaikan salah, jangan sungkan-sungkan untuk dikoreksi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.